Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Oke bosku, tanpa berbasa-basi, mari kita simak videonya. Check it out. Seorang advokat Komarudin ikut menyeret dosen pembimbing Jokowi, Kasmudjo dalam kasus dugaan ijazah palsu. Mantan Presiden Jokowi pun bertamu ke dosen pembimbingnya tersebut di rumahnya di Sleman, di Yogyakarta, Selasa, 13 Mei 2025. Kasmudjo digugat bersama Rektor UGM yang saat ini menjabat, Ova Emilia bersama 4 wakil rektor serta dekan dan kepala perpustakaan dengan tudingan perbuatan melawan hukum. Sesampainya di kediaman Kasmudjo, mereka bertegur sapa. Jokowi pun dipersilahkan masuk. Ditemani istrinya, Kasmudjo menjamu Jokowi. Ia sempat menanyakan kabar putra-putra Kasmudjo. Ia pun menyampaikan ke dosen pembimbingnya saat menyusun skripsi di Fakultas Kehutanan tersebut untuk membuka komunikasi jika diperlukan. Nanti kalau ada hal-hal yang pengen kami bantu silakan, ungkap Jokowi. Kasmudjo tampak memberikan suatu bingkisan ke Jokowi. Jokowi pun menyampaikan terima kasih atas bingkisan tersebut. Terima kasih, terangnya. Kasmudjo pun mengungkapkan terima kasih sudah didatangi oleh mantan orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Saya yang terima kasih sudah didatangi, ungkapnya. Kalau kita mengamati perseteruan antara mantan Presiden Jokowi dengan para penggugat keaslian ijazahnya dan kemudian manuver-manuver dari Joko Widodo merespon gugatan itu, ini makin seru. Hari ini Joko Widodo itu hari ini tuh maksud saya hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 ya. Joko Widodo mengunjungi Insinyur Kasmudjo, seorang pria yang selama ini disebutnya sebagai pembimbing skripsinya. Video kunjungan Jokowi ke rumah Kasmudjo yang tidak disebutkan di mana lokasinya itu diunggah di akun Instagram Joko Widodo. Hari ini saya berkunjung untuk bersilaturahmi dengan dosen pembimbing akademik saat kuliah di Fakultas Kehutanan UGM, Bapak Insinyur Kasmudjo. Di usia 75 tahun, beliau masih sehat dan penuh semangat. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan kepada beliau. Jokowi kemudian mengunggah atau menautkan video ketika dia bertemu dengan Kasmudjo dan kemudian dia sempat juga selfie dengan para warga yang mengelulukan dia. Alhamdulillah. Saya kaget karo dikabari dikabari. Kagetnya karo Alhamdulillah. Tapi tempatnya Bapak juga cuma begini. Dua anaknya panggil di sini. Masa Jogja lagi? Masih dibantu. Dua-duanya? Enggak, kalau yang satu kita lihat. Tiga. Ada satu yang itu bantu. Kendati hanya menyebut sebagai silaturahmi, namun semua paham maksud dari kunjungan Jokowi itu. Ini kan ada kaitannya dengan kasus ijazah, dugaan ijazah palsu Jokowi. Sekarang dia ini kan menghadapi 3 kasus, yaitu pertama dia dilaporkan oleh tim pembela ulama dan aktivis ke Barreskrim Mabes Polri, dan sekarang kasusnya sudah bergulir, kata Barreskrim Polri itu katanya sudah 90% selesai dan itu tinggal melakukan pemeriksaan di laboratorium forensik keaslian ijazahnya Jokowi. Dan beberapa hari yang lalu itu adik iparnya Pak Jokowi, yakni adik kandung Ibu Iriana, itu kan juga sudah secara khusus mendatangi Barreskrim Mabes Polri membawa katanya ijazah dan ijazah UGM dan ijazah SMA dari Jokowi yang disebutnya asli itu. Selain itu kan Jokowi juga melaporkan balik sejumlah figur yang menurut dia itu sudah mencemparkan nama baiknya karena terus-menerus mempersoalkan keaslian ijazahnya. Itu ada 5 nama yang diadukan.
Dan pada waktu itu hanya disebutnya dengan inisial, ada dua orang yang inisial RS. Kita tahu maksudnya siapa ini. Yang pertama tentu saja Dr. Roy Suryo, pakar telematika. Yang kedua adalah Dr. Rismon Hasiholan Sianipar. Kemudian yang ini adalah T itu adalah Dr. T. Fauzia Tiasuma. Nah, tiga-tiganya ini adalah alumni dari UGM, kemudian ada inisialnya ES, itu mungkin ini maksud Egy Sujana, dan yang satu lagi adalah inisialnya K. K ini diduga ada Kurnia. Ini ya seorang lawyer perempuan yang pada waktu tanggal 16 April lalu itu bertemu dengan Jokowi di rumahnya yang mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi. Dia juga adalah anggota TPUA yang pada waktu itu dia bertiga ya bertemu dengan Jokowi di rumahnya bersama dengan Rizal Fadilah, Wakil Ketua TPUA, kemudian Damai Hari Lubis, salah satu yang juga seorang lawyer. Nah, tapi dalam perbincangan dengan saya sebelumnya kan besok itu Rizal Fadilah ini dipanggil oleh Polda Metro Jaya untuk menjalani klarifikasi. Nah, selain itu Jokowi itu juga digugat di Pengadilan Negeri Surakarta, ini berkaitan dengan ijazahnya juga, ini ijazah SMA-nya yang disebut-sebut dia mengaku sebagai ijazah SMA 6, padahal ijazah dia harusnya SMPP gitu. Nah, ini yang menggugat adalah seorang pengacara senior yang juga pakar ahli hukum pidana, Dr. Muhammad Taufik. Nah, ternyata bukan hanya Jokowi sekarang yang digugat itu. Rektor Universitas Gadjah Mada, UGM, Ova Emilia, kemudian juga ada sejumlah nama lagi, ya ini ada total 8 orang, ini karena ada Ova Emilia, kemudian bersama 4 orang wakil rektor, kemudian dekan Fakultas Kehutanan UGM, Kepala Perpustakaan Fakultas Kehutanan, serta, nah ini yang kenapa kemudian Jokowi hari ini berkunjung ya, dosen pembimbing akademik Jokowi yakni Insinyur Kasmujo. Mereka ini digugat dengan tuduhan perbuatan melawan hukum dan itu perkaranya sudah terregister di Pengadilan Sleman ya di Yogyakarta. Yang mengajukan gugatan itu adalah Insinyur Komarudin dari law firm yang beralamat di Makassar. Jadi ini seorang pengacara di Makassar. Hakim itu sudah menjadwalkan ini untuk di persidangannya akan dilaksanakan, tapi mereka itu masih dalam tahap pemanggilan para tergugat untuk menghadiri persidangan. Nah, di antara mereka ini terdapat kendala berupa alamat salah satu tergugat yang tidak dapat ditemukan. Ya ini tergugat ke-8 Insinyur Kasmujo. Ini alamat yang tidak diketahui. Nah, karena alamatnya tidak diketahui itulah kemudian di kalangan netizen itu menyebut bahwa Insinyur Kasmujo ini menghilang. Bahkan spekulasinya muncul jangan-jangan bukan menghilang tapi dia disuruh menghilang. Kan gitu ya. Dr. Tifa, salah satu figur yang sangat getol mempersoalkan keaslian ijazah Jokowi, secara satire melalui akun media sosialnya menyebut kabar hilangnya Insinyur Kasmujo itu sebagai hoax. Pak Kasmujo beneran hilang? Hoax kasihan sekali kalau betulan menghilang. Cuitan dia di akun media sosial X-nya itu hari Selasa tanggal 13 Mei 2025. Dan kemudian Dr. Tifa mengajak para netizen untuk membantu mencari keberadaan dari Kasmujo. Ayo netizen do your magic. Ayo kita cari sampai ketemu yuk, sebutnya. Kasiannya nasibnya udah disuruh bohong berjilid-jilid, pas lagi kasus kena diseret-seret, mana nggak dapat komisaris lagi, malah sekarang hilang. Aduh terangnya. Makanya saya sebut ini, meskipun dia menyebut hoax, ini satir lah. Nah, kendati tidak bicara apa-apa selain menyatakan bahwa dia bersilaturahmi, Jokowi itu jelas sekali ingin menunjukkan bahwa Kasmujo itu tidak menghilang seperti yang diramaikan oleh para netizen. Nama Kasmujo ini muncul ke permukaan itu pada tahun 2017. Pada waktu itu Jokowi yang sudah menjadi presiden, dia mengisi kuliah umum dalam perayaan Disnatalis UGM ke-68. Setelah itu Jokowi mengikuti reuni dan ramah tamah di Fakultas Kehutanan. Dalam sambutannya di hadapan para alumni, jajaran dekanat dan mahasiswa, Joko Widodo itu memanggil Insinyur Kasmujo MS untuk mendampinginya di panggung. Kasmujo adalah dosen pembimbing akademik dari Jokowi. Nah, ini yang kemudian jadi pertanyaan karena pada waktu itu Jokowi menyatakan seperti ini. Beliau, maksudnya Pak Kasmujo, waktu dulu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijaksana sekali.
Kata dia, itu ketika dia tahun 2017 ya, tanggal 19 Desember itu ya. Dan Jokowi pada waktu itu mengaturkan terima kasih kepada Kas Mujo karena berkat bimbingannya dirinya dapat menyelesaikan skripsi di jurusan Teknologi Kayu Fakultas Kehutanan. Meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali, karena begitu maju dibentak, balik begitu maju dibentak. Kok galak sekali, tapi sekarang alhamdulillah ini semua atas bimbingan Pak Kas Mujo. Nah, pernyataan inilah yang kemudian ditafsirkan karena ini dia waktu menyelesaikan skripsi dan bolak-balik dibentak, itu siap maju dibentak, itu kan berarti disebut bahwa dia ini adalah pembimbing skripsinya dari Jokowi. Tapi pada waktu itu orang belum terlalu mempersoalkan, dan Kas Mujo pada waktu itu memberikan testimoni bahwa ya Joko Widodo itu masih seperti dulu, jujur, sederhana, dan disiplin. Dan menurut Pak Kas Mujo, Jokowi termasuk mahasiswa yang kenapa dia menyebutnya disiplin, karena dia bisa menyelesaikan skripsinya hanya dalam waktu 6 bulan. Dia bicara seperlunya dan suka naik gunung, aktif di mahasiswa pecinta alam Silvagama. Dari sini sebenarnya perbincangan pada waktu tahun 2017 itu ya orang menyimpulkan bahwa berarti Pak Kas Mujo itu adalah pembimbing skripsi dia. Nah, inilah yang kemudian belakangan jadi disoal gitu. Karena ternyata di dalam lembar skripsinya dari Jokowi itu bukan nama Kas Mujo. Nama Kas Mujo tidak ada di situ. Yang ada adalah Profesor Ahmad Sumitro. Nah, belakangan kemudian diakui bahwa dia bukan pembimbing skripsi tapi pembimbing akademik. Soal ini juga sempat diledek-ledek lah ya oleh Dr. Tifa. Itu melalui cuitannya pada tanggal 26 September 2024, Dr. Siva mencuit bahwa Joko Widodo yang kuliah di Fakultas Kehutanan UGM tahun 1980 tidak pernah memiliki dosen pembimbing skripsi bernama Insinyur Kas Mujo. Karena berdasarkan repositori UGM untuk skripsi mahasiswa bernama Joko Widodo, pembimbingnya adalah Profesor Insinyur Ahmad Sumitro. Ini disebutnya sudah almarhum. Jadi ketika Mulyono mengatakan bahwa dia dibimbing oleh Insinyur Kas Mujo, berarti dia lupa ingatan dan sembarangan memanggil dosen untuk dia akui sebagai dosen pembimbing. Padahal kalau benar dia pemilik skripsi yang termuat di resipitori UGM, tidak mungkin seorang mahasiswa lupa siapa dosen pembimbingnya, kecuali kalau dia penderita lupa ingatan. Ini Tifa nggak salah ya, Dr. Tifa ya, karena memang kalau kita menyimak kalimatnya Jokowi tadi ya kesannya dia yang membimbing skripsinya itu Pak Kas Mujo tadi, tapi belakangan setelah diributkan itulah kemudian disebut bahwa dia itu pembimbing akademik bukan pembimbing skripsi. Nah, soal tadi yang bahwa Pak Kas Mujo itu galak suka membentak-bentak itu juga dipertanyakan oleh Dr. Tifa. Kata dia, kalau seseorang pernah menjadi mahasiswa betulan, pernah dibimbing betulan oleh pembimbing skripsi, tidak pernah dalam sejarah manapun ada dosen pembimbing skripsi yang galak sampai bentak-bentak mahasiswanya. Ya, kalimatnya nggak saya terusin deh ya. Ya pengalaman saya juga begitu sih. Ketika dibimbing skripsinya nggak ada yang bentak-bentak gitu. Paling ya disuruh dicoret-coret, disuruh ngulang lagi metodologinya, dibenahi, dan seperti itu biasanya kalau pembimbing skripsi itu ya. Nah, jangan ditanya nanti ya ijazah saya ada nggak, dari mana lagi. Jangan ngaku-ngaku lagi ya. Nggak asli kok saya punya ijazah ya. Tapi kalau Anda minta tunjukkan, saya tunjukkan. Tapi kan apa kepentingannya? Kan saya nggak ada urusannya. Kan saya bukan pejabat publik. Jadi nggak penting untuk diketahui apakah saya punya ijazah atau tidak. Kan saya juga nggak pernah mengklaim saya lulusan mana begitu ya. Nah, sekarang Jokowi ini berkunjung ke rumahnya. Ini jelas merupakan manuver dari Jokowi untuk mematahkan satu bahwa dia Kas Mujo itu menghilang karena ternyata masih ada. Yang kedua ya memang betul bahwa dia mengenal dengan Kas Mujo, karena terlihat kan tadi di videonya bukan hanya Pak Kas Mujo yang cukup akrab, istrinya juga cukup akrab. Jadi kasus ini memang sangat menarik ya, kasus soal ijazah palsu dari Presiden Jokowi ini. Karena sekarang ini seperti saya sebutkan sebelumnya, kelihatannya sampai kapanpun ini kasusnya, sampai kiamat pun tidak akan selesai. Karena apa? Karena ada tanda-tandanya ini mereka, para aktivis ini mencurigai bahwa mereka akan dikriminalisasi gitu, sehingga kan dalam kasus di Polda Metro Jaya itu yang dipersoalkan bukan ijazah palsunya tapi soal pelanggaran undang-undang ITE dan pencemaran nama baik ya. Kalau soal itu kan kemudian ya berarti nggak ada kaitannya dengan soal ijazah palsunya. Bukan, maksud saya tidak ada kewajiban Jokowi untuk menunjukkan ijazah palsunya, walaupun dia ketika ke Polda Metro Jaya sempat dia membawa sebuah map gitu yang katanya diakui itu di situ adalah ijazahnya, tapi kemudian netizen mempertanyakan kenapa ijazah kok dikuel-kuel begitu ya, orang Jawa apa sih ditekuk-tekuk oleh
oleh Jokowi. Nah, sementara yang di Bareskrim ini kan seperti dikatakan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Juhandani Rajopuro, yang dia menyatakan bahwa mereka ijazahnya akan diperiksa di lab, di laboratorium forensik dari Mabes Polri. Dan padahal ini para penggugat Jokowi minta agar jangan dilakukan di Mabes Polri saja, harus di lembaga yang independen. Kalau toh Mabes Polri melakukan, tapi juga harus ada second opinion lah gitu dari lembaga lain. Troy Suryo misalnya dan Rismond itu minta agar itu diperiksa di Singapura, sehingga dengan begitu ada objektivitasnya. Kalau Rismond ini katanya dia punya pengalaman ya dalam kasus Jessica ini, ketika kasus cyanida ya, pembunuhan cyanida terhadap Wayan Mirna itu kan pada waktu itu katanya bukti dari forensik dari labnya di Polri itu katanya juga dipalsukan. Jadi dia juga khawatir kalau ini juga dipalsukan kembali. Karena itulah banyak yang khawatir, ini kelihatannya kasus ijazah Jokowi ini juga akan ditutup begitu saja tanpa ada kejelasan apakah itu betul-betul asli atau bukan. Yang bilang asli belum pernah lihat. Yang menduga palsu belum pernah lihat juga. Ya. Sekarang kita bareng-bareng yuk. Minta Pak Jokowi buat nunjukin ijazahnya sama yang pro sama yang kontra. Kan udah clear kalau begitu. Bener nggak? Iya. Yang ribet siapa? Ya Pak Jokowi. Siap-siap Jokowi di penjara katanya. Joko JK, kenapa ya bang? Rakyat dibodoh-bodohi, sudah banyak kejanggalan yang dipertontonkan oleh Jokowi. Masyarakat yang pintar-pintar kok pada diam. Itulah demokrasi kita ini nggak matang sih ya. Ditakut-takuti. Jokowi ini kan banyak sekali memenjarakan orang. Ya, banyak sekali orang ini ya kelihatan dalam lemas-lemesnya jalannya itu, mulutnya seolah-olah sopan, tapi banyak dia memenjarakan orang. Itulah tabiat dia sesungguhnya. Akhirnya demokrasi nggak tumbuh ya. Demokrasi yang ditakut-takuti oleh Jokowi akhirnya begini ya. Orang pintar pun banyak yang diam. Ya inilah apa namanya, hal yang faktual yang terjadi di Indonesia. Kita mau apa ya, kalian semua harus mengubah itu. Nggak bisa cuma saya, Roy Suryo, Bu Tifa dan lainnya. Semua harus bangkit gitu loh. Kita jangan mau lagi dibodohi oleh manusia satu ini gitu loh. Ya. Lagi dia bilang ijazah itu hak asasi manusia, privasi, kan konyol sekali itu ya. Itu kan pemburuan publik itu. Masa ijazah privasi? Ya kalau kau nggak nyalon presiden, nggak nyalon pejabat publik yang makan uang rakyat, ya simpan aja ijazahmu. Nggak ada orang juga pusing meminta ijazahmu. Ya. Atau kau jadi pemilik usaha bakso misalnya, ya ngapain orang? Kan dia membuat usahanya sendiri, nggak makan pajak rakyat. Itu baru privasi, itu baru HAM. Tapi kau itu loh Jokowi, kau itu presiden, kan parah kayak gitu. Ya mental apa yang Anda ajari pada negara ini? Ya? Aduh, banyak kali di sini apa ya, suka kali mereka masuk ke kanal saya ini. Padahal saya iseng-iseng aja ini ya, soalnya masih tidur-tiduran terus. Lumayan bang, 400 rupiah per komen. Oh iya ya, lumayan ya, 400 rupiah kalian per komen untuk makan. Dibayari siapa ya kalian itu? Ada penyandangnya ya. Makanan masak. Kuncoro pribadi, Jokowi melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, mengatur prinsip dan mekanisme keterbukaan informasi publik di Indonesia. Ya, Jokowi masih punya perangkat di Parcok dan lainnya ya, di aparat hukum. Bagi dia hukum itu nggak berlaku sama dia. Itu, bagi dia hukum bukan panglima, tapi dialah panglimanya di Indonesia ini. Ya. Parah. Sampai kapan kita punya presiden yang berani ya, terpisah dari Jokowi apapun,
kejahatannya Jokowi harus dimintai pertanggungjawaban. Kapan kita punya presiden seperti itu ya? Kalau seperti ini bisa jadi nanti anaknya si Jokowi ini yang jadi presiden. Mau lagi kita hancur negara ini. Ya, saya yakin Indonesia akan bubar ya kalau itu terjadi. Prediksi saya, terutama orang Sumatera, saya kira banyak yang nggak mau, nggak rela ya. Mudah-mudahan jiwa keberanian orang Sumatera atau luar Jawa itu masih terasah ya. Foto Jokowi dalam ijazah ini 99,9% bukan Jokowi. Eits, para buzzer jangan marah dulu ya. Ini bukan gue yang bilang, tapi pakar telematika Roy Suryo. Itu bukan Jokowi, 99,9%. Saya berani pastikan foto di ijazah itu adalah miliknya Dumantno Budi Utomo. Tapi kalau misalnya kita uji pakai teknologi AI, gimana ya? Jadi tim saya telah menganalisis kemiripan foto ijazah Jokowi dengan menggunakan deepface. Dan ini hasilnya. Tidak ada model yang memverifikasi kemiripan foto. Dan ini adalah hasil uji foto ijazah Jokowi dengan sosok yang diisukan pemilik asli foto Jokowi. Pada hasil uji tersebut tidak ada model yang memverifikasi kemiripan foto. Selain itu, kami juga menguji foto lain sebagai perbandingan, yaitu foto wisuda Jokowi. Satu model memverifikasi bahwa foto tersebut mirip, dan foto wisuda Anies. 4 model memverifikasi bahwa foto tersebut mirip. Gimana menurut kalian? Namun ada hal yang paling penting, dan ini mutlak, tidak bisa juga dibantah. Begini loh, kita bicara Joko Widodo sebagai ex-presiden, bukan orang biasa. Sekarang dia menjabat sebagai penasehat dan tentara. Apa gitu? Berarti kalau dia menjabat dipilih oleh presiden, dia pejabat. Iya kan? Bukan orang biasa. Konteksnya, beberapa hari yang lalu ada putusan MK. Putusan MK jelas mengatakan, baik itu pejabat, pemerintah yang dikritik, maupun korporasi, itu tidak bisa melakukan proses laporan. Benar kan? Nah, ini fakta ya. Fakta yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi nggak bisa mau dibantah dengan cara apapun. Ini nggak disinggung tadi sama Prof. Egy. Ya. Dan ini juga belum ada yang berbicara begini. Ya, TPUA mendahului ini. Karena kesepakatan rekan-rekan semua bahwa Joko Widodo masih menjadi pejabat negara, menjadi penasehat tertinggi setara dengan SBY, diangkat langsung kan oleh Prabowo sebagai presiden kita. Berarti dia kan pejabat negara. Nah, ada putusan MK. Nah, ini perlu diketahui juga pada Polda, Mabes atau siapapun, bahwa orang yang sudah menjabat pemerintah, dan antara kan pemerintah, bukan swasta, ya kan, atas pilihan presiden langsung, yaitu Prabowo, maka dia pejabat. Pejabat itu dikritik boleh, ya kan? Nah, itu putusan MK, masa mau dibantah? Maka secara otomatis apapun bentuk laporan itu tentu gugur dong kalau sudah ada putusan itu. Nah, yang kedua, mengimbangi dari proses laporan itu, apalagi ada yang disebut pasal 160. 160 itu harus pokok pidananya terpenuhi, karena itu pidana material. Jadi kalau ada orang berteriak, misalnya suruh digebuk, baru itu ada pidana secara material, bisa diproses secara hukum. Tapi kalau penghasutan itu tidak ada, maka tidak bisa dipaksakan. Seperti contoh, ada beberapa orang dari Pak Jokowi yang dihadirkan di beberapa televisi, iNews dan semuanya itu, bahwa menghadirkan orang ke Jogja, menghadirkan ke rumah Jokowi di Solo, itu bukan penghasutan. Kita sudah mengirim surat resmi dan dijawab oleh UGM, betul kan? Dijawab oleh UGM, dan kita tawar-menawar berapa orang. Kita ajukan 20, dia minta 5. Kita ajukan dari jam 8 sampai jam 12 siang, dia minta jam 8 sampai jam 9. Sampai ada tanda petik ya, rekayasa arus lalu lintas dari tol 182 kilometernya, kita seolah-olah memang dijegal di situ, ya seolah-olah ya. Dihambat lah ya dengan cara ada kecelakaan dan segala macam. Tapi ada 3 orang yang juga di bawah naungan TPUA, yaitu Dr. Sianipar, Rismon ya, Dr. Roy Suryo, Dr. Tifa, sebagai orang yang lulusan dari UGM asli, sudah datang dan menanyakan semua format yang ada, ternyata satu pun tidak ada bukti. Yang katanya ada 36 atau 34 item soal Joko Widodo. Dan fakta itu, kalau UGM itu ya, berdasarkan universitas secara terbuka di nasional maupun di internasional, itu sudah diminta selama 1 jam pertemuan itu CCTV-nya itu harus diberikan, tapi berjanji tidak diberikan. Nah, disinilah masalahnya gitu loh ya. Terus ke Solo juga kita ajukan surat resmi, diterima juga surat itu, dan diterima oleh Pak Jokowi. Dan bertiga, Rizal, Fadila, Kurnia maupun Bang DHL juga hadir, ketemu, berbicara. Hanya dia akan menyampaikan bahwa apa artinya kapasitas Anda untuk
melihat ijazah saya, kira-kira begitu kan? Kira-kira. Tapi dia menunjukkan kepada wartawan sebanyak mungkin, tapi jangan difoto ya, dilihat saja. Saya kira begini loh. Orang kalau lulusan universitas apalagi sekelas UGM itu kan ada kebanggaan ya. Contoh sekarang Bung Hatta. Bung Hatta di Leiden, universitas yang berdiri tahun 1757, itu ditaruh ijazahnya Bung Hatta. Ya dipamerkan, merasa bangga kan begitu kan, merasa bangga gitu loh ya. Nah ini UGM loh ya, bukan kelas ecek-ecek loh ya, luar biasa loh UGM. Nah itu ya, jadi kalau sudah 160 udah terbantahkan gitu loh ya. Pasal 27 pun ITE terbantahkan. Nah kalau bicara pasal 310, 311 itu relatif ya, tapi pasal tersebut tidak bisa menahan seseorang. Tapi yang paling penting dari itu semua, menurut saya, akui dong bahwa Pak Jokowi ini masih pejabat negara yang dipilih presiden, ada SK-nya. Kepres itu ya? Kepres kan? Kepres. Iya, keputusannya adalah keputusan presiden, bukan Kepres diartikan keputusan preman, keputusan presiden, gitu loh. Jadi itu nggak bisa dibantah. Mau dibantah dari sisi mana? Mengacu pada putusan MK 3 hari yang lalu bahwa pejabat negara, pemerintah, korporasi itu boleh dikritik, tidak boleh juga melaporkan pencemaran nama baik. Loh, itu putusan MK loh, Mahkamah Konstitusi. 9 hakim ya, sudah nyata dan jelas dan putusannya sudah ada. Saya kira proses perkara ini juga nggak mungkin menurut saya bisa berjalan karena belum lagi ada bukti-bukti yang ilmiah luar biasa yang dilakukan oleh 3 orang pakar. Bahkan di belakang 3 orang ini saya dengar banyak ternyata gitu loh, yang mau juga membuktikan gitu loh ya. Nah ini kalau dipaksakan, ingat begini loh, zaman wali kota Dr. Andes, ingat ini penting loh, zaman gubernur mau naik presiden insinyur, berarti ada 2. Nah bagaimana 2 ini gelar satu saja nggak ditemukan, apalagi yang satunya gitu loh. Nah ini jurusan juga kehutanan, itu jurusan apa? Teknologi kayu, mana ada. Dan tahun 80 ternyata kami dapat kabar, ini kabar ya, belum kami cek secara resmi, bahwa tidak ada yang tahun 80 itu mendaftar namanya Joko Widodo. Terus lulusan tahun 80 juga, lulus maksudnya diterima setelah ujian, itu juga tidak ada, kami tidak menemukan itu. Ya wallahualam, silakan dicari lagi. Tapi kami dapat info yang begitu. Lah kalau sudah dari daftar tidak ada, kelulusan yang berikutnya itu juga tidak ada, bagaimana KKN, bagaimana skripsi, apalagi muncul misalnya ijazah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ini dipaksakan, saya kira saya ingin melibatkan juga internasional, karena saya khawatir kita tahun 2022 berapa? 2022 enggak, bukan yang menggugat 66 kebohongan itu. Iya, 2022 kita menggugat, bukan ya kurang lebih lah. Ya, itu menggugat 66 kebohongan. Dan DPR juga. Masa sampai sekarang terus, kalau saya anggap Jokowi sekarang bohong, jelas bohong. Dia mengaku bahwa sekarang saya bebas. Loh, bebas bagaimana? Dia pejabat kok. Dia pejabat dipilih Prabowo. Ya. Dia penasehat tertinggi lah, setara dengan SBY. Berarti kan pejabat dong. Nah kalau sudah pejabat ya berarti kan dalam payung pemerintah. Putusan MK berkali-kali saya bilang udah itu menggugurkan, tidak bisa. Nah saya kira penyidik atau Polda atau Mabes sudah harus mengetahui ini. Jangan sampai melawan putusan yang sudah ada di MK, Mahkamah Konstitusi. Saya kira itu aja. Silakan sama yang lain. Oke, baiklah. Terima kasih Bapak Sekjen TPUA. Oke bosku, mungkin itu saja video kali ini. Semoga bisa memberikan informasi bermanfaat bagi kita semua. Oke, silakan tanggapi di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.